Selamat malam Bang, perkenalkan nama saya Joshua Saragi dengan NIM 11S23028. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum pembelajaran mesin kita yang kedua. Pertama, kita mulai dari modulnya dulu. Nah, pada modulnya ini berjudul Exploratory Data Analysis atau EDA inisial. Nah, di sini pada praktikum 2 ini kita dikasih dua latihan, yaitu latihan pertama penjualan tiket dengan memakai data penjualan tiket, baru kita laksanakan EDA-nya. Lalu setelah itu kita dikasih latihan kedua sekaligus tugas. Latihan kedua ini ada kita memakai data Titanic atau CFV ya. Nah, di sini kita disuruh menerapkan ini dan menjelaskan juga apa-apa saja itu. Nah, makanya jadi kita jelaskan aja di sini. Pertama kita buka modul laprak saya. Nah, di sini yang pertama ini. Nah, yang pertama ini kita masuk ke latihan kedua. Latihan kedua ini kita memakai ini Titanic CFV. Nah, di sini jika kita ngeload datanya ini, oh saya tunjukkan aja ya di Google Colab saya. Kita buka yang praktikum kedua. Nah, di praktikum kedua ini kan yang pertama di sini ngeload data. Pertama kita import dulu datanya. Kita import datanya ini NAMI, Pandas, Matlab Pilot sama Seaborn. Nah, di sini kita ngeload data dari CFT dari drive kita yaitu di penjualan tiket pesawat. Drive kita dari sini ya. Nanti ini nge-mounting dulu sebelum dikonekkan ke drive kita dia akan di-mounting. Nah, di sini dia ngeload data pada data CF, pada data penjualan tiket ya. Nah, di sini ada beberapa baris dari dataset Titanic. Dari tabel yang ditampilkan dapat diketahui bahwa dataset Titanic ini memiliki 891 baris dan 12 kolom di sini. 891 baris dan 12 kolom. Setiap baris mempresentasikan satu penumpang kapal Titanic, sedangkan setiap kolom berisi informasi tertentu mengenai penumpang tersebut seperti passenger ID, status keselamatan, kelas tiket, nama, jenis kelamin, usia, jumlah keluarga di kapal, nomor tiket, harga tiket, kabin, serta pelabuhan keberangkatan. Nah, di sini tampilan awal ini dapat dilihat bahwa dataset terdiri dari beberapa tipe data, baik numerik maupun kategorikal ya. Nah, di sini kita melihat informasi datanya dengan DF Info ini. Nah, output dari DF Info ini menampilkan ringkasan struktur dataset Titanic yang terdiri dari 891 baris tadi dan 12 kolom. Nah, lengkap dengan jumlah data yang terisi atau non-nul ya. Berarti ini passenger ini non-nul semua, 1 sampai 11, 0 sampai 11, non-nul. Dengan ada juga data tipenya. Nah, di sini kolom H-nya, kita lihat H-nya di sini hanya memiliki 714 baris. Nah, 714 baris data terisi. Kabin hanya 204 data terisi. Ini kabin yang nomor 10, 204 doang. Dan embark ini sedikit kurang dari total baris yang menandakan adanya missing value pada kolom-kolom tersebut. Jadi dia missing. Selain itu, tipe data yang digunakan bervariasi ada integer 64, numeric float, baru floatnya ini seperti untuk usia, ini floatnya untuk usia, sama untuk fare juga, untuk harga tiket.
serta objeknya. Oke. Lalu setelah itu kita lakukan pembersihan ya, pembersihan data. Lalu ini def describe dia menampilkan ringkasan statistik untuk kolom numerik pada dataset Titanic seperti passenger ID, survive, P-class, age, SBSP, parch, dan fare. Nah, di sini dari tabel ini kita dapat simpulkan ada minnya, dia akan menghitung. Ada nilai minnya, min itu kan kayak nilai min, min itu nilai tengah, baru nilai minimum dan nilai maksimum serta kuartil yang menggambarkan sebaran data. Nah, di sini misalnya rata-rata usia penumpang berada di sekitaran usia dewasa dengan usia termuda di bawah 1 tahun dan usia tertua di bawah 80 tahun. Nah, di sini pada kolom fare terlihat ada yang perbedaan harga tiket yang cukup jauh antara nilai maksimum dan nilai minimumnya. Jadi nilai maksimum dikurang nilai minimumnya, itulah dapat fare-nya yang menunjukkan adanya variasi kelas ekonomi penumpang. Oke, di sini kita describe dulu juga, tapi dia ke objeknya. Di sini menampilkan objek kolom bertipe kategorikal atau teks seperti name, sex, tiket, kabin, dan embark. Nah, di sini informasi yang ditampilkan meliputi jumlah data terisi atau countnya, lalu uniknya, jumlah data unik, lalu setelah itu nilai yang sering muncul top, dan sama frekuensinya. Di sini kita dapat ini bahwa kolom seksi ini hanya memiliki dua kategori ya. Uniknya dua. Ya itulah kalau seks kan itu kan gender kan, laki-laki dan perempuan. Nah, sementara nama ini 1891 berarti dia tidak tidak ada orang yang memiliki nama yang sama. Topnya itu ada Dolly dan Mr. Patrick. Berarti itu Dolly dan Mr. Patrick ini sama-sama memiliki jumlah orang yang sama. Misalnya kayak 5. Kalau 5 si Patrick dari 891 orang itu udah banyak orang yang sama gitu. Lalu sini kita lanjut saja langsung ke DF is null langsung ini melihat data yang kosong ya. Nah, di sini eh, data yang kosong ini bisa kita sebut yaitu missing value. Nah, di sini missing value-nya ini pada setiap kolom dataset baru dari hasil tersebut kita terlihat bahwa kolom H memiliki cukup banyak data kosong. Ini ya, 177 data kosong. Tapi lebih banyak lagi kabin. Yang kabin ini 687. Nah, di sini informasi ini sangat penting dalam ADA karena menunjukkan bahwa dataset belum sepenuhnya bersih dan memerlukan penanganan missing value tadi. Nah, pas ini kita ngecek data-data apa aja sih yang duplikat. Nah, duplikatnya ini menunjukkan bahwa NP integer 64 ini nol. Berarti dia di data kita ini tidak ada yang duplikat, tidak ada yang sama. Setelah itu, setelah kita cek data duplikatnya, lalu kita visualisasikan perbandingan kolom survive. Nah, di sini grafik kan udah kita bersihkan tadi, baru udah kita cek juga data yang double gitu. Lalu kita masuk ke grafik batang. Yang tampilkan ini menunjukkan perbandingan antara penumpang berdasarkan status keselamatannya survive dan tidak survive. Survive itu nol, tidak survive. Eh, survive itu satu, tidak survive itu nol. Nah, di sini dari grafik terlihat bahwa jumlah penumpang yang tidak selamat atau warna biru ini ya lebih banyak dibandingkan jumlah yang selamat. Itu divisualisasikan menggambarkan gambaran awal mengenai distribusi kelas target dalam dataset. Nah, lalu di sini karena proporsi penumpang yang meninggal lebih besar, sementara itu informasi ini penting dalam ADA karena dapat memengaruhi strategi pemodelan machine learning, terutama dalam pemilihan metode evaluasi, penanganan, dan keseimbangan kelas. Sini kita masuk ke visualisasi perbandingan kolom survive lagi. Tapi di sini kita bandingkan juga yang selamat dan tidak selamat lagi. Nah, di sini eh, lebih mudah ditahu ya. Soalnya kan yang di atas kan nggak ada. Yang di atas status penumpangnya itu hanya 0 dan 1. Jadi kalau orang
awam yang tidak terlalu mengerti apa itu angka biner kan. Jadi dia nggak paham nol itu apa sih sama satu itu apa. Jadi kita buat di sini yang nol itu kita buat tidak selamat dan satu itu selamat langsung tanpa melalui perbandingan nol dan satu. Nah, di sini kita juga dapat melihat penyebarannya umur dan harga tiket. Nah, di sini ini namanya scatter plot. Ini menunjukkan hubungan antar usia dan harga tiket yang dibayarkan. Dengan warna titik yang membedakan status keselamatan penumpang. Nah, yang berarti yang orange ini selamat dan yang biru tidak selamat. Dari grafik ini terlihat bahwa sebagian besar penumpang berada dalam rata rentang usia dewasa dan membayar tiket yang relatif rendah, yang ditunjukkan banyaknya titik konsentrasi di bawah grafik. Namun, terdapat beberapa penumpang yang membayar harga tiket sangat tinggi yang kemudian berasal dari kelas atas. Nah, selain itu terlihat bahwa penumpang yang selamat cenderung lebih banyak pada kelompok dengan harga tiket yang tinggi meskipun tidak ada hubungan linear yang jelas ya dengan harga tiket penjualan tinggi dan usianya. Nah, di sini di konsep ADA ini, grafik ini membantu memahami pola awal hubungan antar variabel numerik serta kaitannya dengan status keselamatan penumpang. Lalu di sini ada juga kita membuat suatu proporsi gender ya. Proporsi gender jenis kelamin yang ada di kapal Titanic waktu itu. Nah, berdasarkan kemunculan dataset ini, terlihat bahwa penumpang laki-laki memiliki persentase lebih besar dibandingkan perempuan. Yaitu kalau laki-laki ini male ya, male ini 64,8%, sementara female-nya 35,2%. Nah, di sini dalam konteks exploratory data analysis atau ADA, informasi ini penting karena distribusi gender dapat mempengaruhi analisis lanjutan terutama ketika dikaitkan dengan variabel keselamatan. Mengingat pada analisis sebelumnya terlihat bahwa jenis kelamin memiliki hubungan dengan peluang penumpang untuk selamat. Nah, kita masuk di tugas. Kan di sini ada dikasih dua tugas. Tunggu saya buka. Kita buka modulnya di mana ya? Nih, di modul ini pada tugas kedua kita dibuat pada CIS terdapat dataset name OWID COVID data. Nah, setelah melakukan EDA tadi. Nah, pertama, oke, kita masuk ke ini. Pertama sama seperti tadi juga kita impor nampinya Pandas, Matplotlib, Pilot sama Seaborn. Nah, di sini kita buat tapi dia nge-mounting drive kita lagi, kita mounting lagi dengan data yang berbeda. Kali ini OWID COVID data CSV. Di sini ada banyak ya kelasnya. Di sini pembuatan datasetnya ini eh, tabelnya ada banyak yaitu ISO code, continent, location, date, total case, new case smooth, total debt, new debt smooth, extreme poverty, cardiovas. Ini berarti cardiovascular death rate ya. Baru diabetes prevalence, female smokers, male smokers, baru hand washing facilities, hospital beds per thousand, life expectancy, human development index, dan terakhir itu excess mortality. Nah, di sini ada banyak sekali kolomnya dan terlihat di sini ada juga keterangannya itu terdiri dari 108.461 row yang terdiri dari 60 kolom. Banyak sekali tentunya. Nah, di sini kalau kita buat DF info, ini akan banyak sekali ada beberapa ya. Ada 59. 59 kolom. Sangat banyak.
Ini mencakup informasi harian COVID-19 dari berbagai negara. Nah, terlihat bahwa sebagian kolom seperti isocode, kontinen, location, dan date bertipe objek, sedangkan sebagian besar kolom lainnya bertipe numerik float 64 yang berisi data jumlah kasus, kematian, tes, vaksinasi, serta indikator kesehatan dan ekonomi sosial. Dari kolom non-null count terlihat bahwa tidak semua orang memiliki keselamatan dan sosial ekonomi. Dari seperti total case dan total death ini memiliki data cukup banyak, sedangkan variabel lain ICU patients, hospital patients, tes per case, dan data vaksinasi memiliki banyak nilai kosong. Sini menunjukkan bahwa ketersediaan berbeda-beda di antara tiap negara ini. Informasi ini sangat penting dalam ADA karena membantu memahami struktur dataset, tipe data, serta meningkatkan kelengkapan masing-masing variabel sebelum dilakukan pembersihan. Nah, di sini kita di describe tadi. Nah, di sini menampilkan ringkasan ya. Lalu kita masuk ke df describe, lalu df describe object. Nah, di df describe object ini menampilkan ringkasan statistik untuk kolom bertipe kategorikal atau teks dalam COVID-19 yaitu ISO code. Ini ISO code, continent, location, date, dan test unit. Nah, di sini hasil tersebut terlihat jumlah countnya berapa, jumlah unitnya berapa. Kontinen ini uniknya 6 ya, berarti ada 6 negara. Paling topnya itu Afrika. Kalau locationnya itu ya 232 lokasi. Yang paling top lokasi itu Argentina ya. Oke, baru di sini date-nya topnya itu ada di tanggal 26 bulan 6 tahun 2021. Mungkin di situ lagi marak-maraknya COVID ya. Lalu kita DF isnulkan. Jika kita buat DF isnul sum ini ada banyak sekali data yang dapat kita lihat yang bertipe integer 64. Nah, di sini jumlah nilai yang hilang atau missing value-nya berapa sih pada setiap kolom pada ini? Berarti ini udah banyak ya. Banyak sekali jumlah missing value. Lalu setelah itu kita duplikat dia. Nah, setelah kita buat duplicate, dia itu nggak ada data yang duplicate. Lalu setelah itu kita masuk ke df convert. Nah, ini mengconvert date column to date time object. Nah, di sini garis ini menampilkan perkembangan jumlah kasus COVID-19 per hari di seluruh dunia berdasarkan tabel new case dengan sumbu horizontal menunjukkan waktu tanggal dan sumbu vertikal menunjukkan jumlah kasus baru. Di sini berarti kita lihat ya lebih jelasnya. 2020 itu bulan satu itu angka COVID itu masih sedikit sekali. Lalu marak naik terus, naik turun, naik turun sampai dia yang paling tinggi peaknya hampir di bulan satu tahun 2021. Nah, lalu turun, mulai mereda, mungkin kesadaran orang udah mulai lengah lagi. Jadi dia COVID-nya naik lagi. Dan terakhir akan mencapai puncaknya kasus terbanyak yaitu 2021 bulan 5. Nah, lalu kita masuk ke DF filter. Nah, DF filter ini menunjukkan proses penyaringan ya dan pengelompokkan data berdasarkan benua. Jadi data-data itu akan dikelompokkan itu berdasarkan benuanya. Berarti ini AFG, baru kontinennya Asia. AFG itu untuk Afghanistan. Nah, ini case-nya, new case-nya berapa? Total lead-nya berapa? Ekstrimnya banyak sekali ya.
Ini kita ambil dari Afghanistan dulu. Baru ini agregat nucleus by continent ini first five row ini mulai di North America dan South America juga. Nah, sementara itu kita masuk ke PLT figure ini. Nah, di sini kita bisa juga dapat datanya ini menampilkan jumlah kasus terbaru COVID-19 harian yang telah diagregasi berdasarkan benua dengan sumbu horizontal menunjukkan waktu, tanggal, dan sumbu vertikal menunjukkan jumlah kasus baru. Di sini setiap garis ini mempresentasikan suatu benua. Berarti kita lihat di sini biar lebih jelas. Di sini yang hijau ini Asia. Hijau Asia, di Asia paling banyak ya, sampai 50.000, 500.000 lebih korban jiwa. Bukan korban jiwa, kasus COVID. Di sini North Amerika, Amerika Barat ya, Amerika Selatan. Lalu Asia, Europe, Oceania, dan Afrika. Di sini kalau lihat yang paling rendah ini Afrika ya. Karena dia di bawah terus. Mungkin penanganan COVID-nya bagus. Ya, sepertinya. Oke, mungkin untuk COVID-19 cukup sekian yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya ulik-ulik lagi datanya. Oke, mungkin sekian saja presentasi saya pada praktikum 2 PM kita. Terima kasih, Bang.